Halo semua, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, wah, penting banget buat para investor pasar modal syariah di Indonesia. Kita akan bedah soal jaring pengaman investasi Anda. Ini bukan cuma soal duit loh, tapi soal ketenangan hati, soal gimana keyakinan kita itu juga ikut melindungi aset kita. Oke, kita mulai dari sini ya. Lihat angka di layar. 3.744,82 triliun rupiah. Gila kan? Ini bukan angka sembarangan, ini gede banget. Nah, angka triliunan tadi itu, ya itu dia, total nilai semua saham syariah di Indonesia. Ini nunjukin kalau ekosistemnya tuh udah masif, terus berkembang, dan pastinya ini semua dibangun di atas kepercayaan jutaan investor seperti Anda. Pasar yang segede ini, yang isinya dana dari begitu banyak orang, ya wajar banget kan kalau muncul satu pertanyaan yang fundamental banget. Ya, pertanyaan ini, kalau ada apa-apa gimana? Aset gue aman nggak? Siapapun investornya, dimanapun investasinya, pasti kepikiran soal ini. Wajar banget. Dan sebetulnya, Indonesia itu udah punya loh sistemnya. Namanya Dana Perlindungan Pemodal, atau biasa disingkat DPP. Ini semacam jaring pengaman umum buat investor. Tapi, disinilah pertanyaan utamanya muncul. Khusus buat investasi syariah, apakah jaring pengamannya itu sendiri syariah juga? Nah, ini dia teka-teki yang akhirnya dijawab tuntas sama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Oke, sebelum kita loncat ke solusinya, penting banget buat kita paham dulu dasarnya. Fondasinya apa sih? Prinsip-prinsip apa yang jadi landasan buat perlindungan ini? Yang pertama, dan ini yang paling dasar dalam muamalah, penuhi akad atau janji. Simpel kan? Ini adalah tiang utama dari kepercayaan. Yang kedua, ada semangat gotong royong, atau dalam Islam disebut ta'awun. Konsepnya adalah kita saling bantu untuk kebaikan dan bareng-bareng mencegah kerugian. Keren kan? Jadi, kalau kita kumpulin, ada 4 pilar utama nih. Menepati janji, saling tolong-menolong, mencegah mudarat, dan mendatangkan manfaat. Keempat prinsip inilah yang jadi rohnya kerangka perlindungan investor syariah. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya DSN MUI menerjemahkan prinsip-prinsip keren ini jadi sebuah mekanisme keuangan yang beneran bisa jalan? Yang konkret gitu? Jawabannya ada di sini, Fatwa nomor 157. Dokumen inilah yang jadi cetak biru atau blueprint dari keseluruhan sistem perlindungan syariah ini. Oke, inti dari fatwa ini sebenarnya ada di satu konsep yang cerdas banget, namanya kafalah. Biar gampang, anggap aja kafalah ini kayak kontrak garansi atau penjaminan yang udah pasti sesuai syariah. Cara kerjanya gini nih, si dana perlindungan ini bertindak sebagai penjamin atau kafil. Dia yang ngegaransi kewajiban pialang atau kustodian ke Anda, si investor. Jadi kalau amit-amit pialangnya kenapa-kenapa, ada pihak ketiga yang kuat yang bakal maju buat melindungi hak-hak Anda. Aman kan? Oke, logis dong kalau kita nanya lagi. Terus yang ngelola dana ini gimana? Dan yang lebih penting, duitnya datang dari mana? Nah, buat pengelolaannya dipakai akad lain namanya wakalah bil ujroh. Ini intinya akad perwakilan di mana pengelola dapat imbal jasa. Jadi, operasional sehari-harinya pun dijamin tetap syariah. Dan sumber dananya, ini juga penting. Datang dari banyak pintu yang halal dan sah. Mulai dari iuran anggota kayak pialang dan kustodian, sampai hasil dari investasi syariah yang dilakukan oleh dana itu sendiri. Jadi, semacam kolam dana perlindungan yang kuat dan bisa terus tumbuh. Oke, kita udah bahas teknisnya. Sekarang kita sampai di bagian yang paling penting. Intinya semua ini artinya apa sih buat Anda, buat saya, sebagai investor retail? Lihat deh perbandingannya. Fatwa ini benar-benar mengubah permainan. Dari yang tadinya ada sedikit keraguan atau area abu-abu soal kehalalan dana perlindungannya, sekarang jadi jelas banget. Ada sistem yang tersertifikasi, yang sejalan sama keyakinan kita. Ini membangun kepercayaan. Ini bukan cuma soal kebijakan loh. Di dalam fatwanya tuh jelas banget tertulis, perlindungan aset Anda itu sekarang jadi sebuah kewajiban yang mengikat secara hukum negara dan juga hukum syariah bagi si dana perlindungan. Jadi ini komitmen serius. Jadi, kalau mau disimpulkan buat Anda, poin-poinnya adalah 1. Aset Anda itu dilindungi dana khusus. 2. Mekanismenya udah dijamin syariah. 3. Ini bikin seluruh pasar modal syariah jadi lebih kuat dan terpercaya. Dan yang terakhir dan paling penting, Anda bisa investasi dengan hati yang jauh lebih tenang. Jadi, ini bukan cuma soal hitung-hitungan untung rugi. Ini soal menyelaraskan semuanya, mulai dari cara kita milih saham,
sampai cara aset kita dilindungi kalau ada masalah. Semuanya harus sejalan dengan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, kerangka kerja ini kan udah solid banget ya. Tapi ini juga ninggalin satu pertanyaan menarik buat kita renungkan ke depan. Di dunia keuangan yang makin digital, makin global, kira-kira gimana ya prinsip-prinsip dasar kayak gini bakal terus diadaptasi buat ngelindungin investor generasi baru? Menarik buat dipikirin. Terima kasih sudah menyimak.